بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Setelah kita baca hadis yang mengingatkan kita bagaimana keagungan dan fadail, keutamaan menjalin hubungan kepada para famili, hak mereka lebih besar daripada yang lainnya, dan hak mereka untuk menerima dakwah, untuk kita sampaikan kepada mereka kemuliaan agama lebih besar, lebih utama. Jika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tanggung jawab orang-orang yang menuntut ilmu agama untuk kembali ke negerinya, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, sehingga mereka memberikan peringatan tatkala mereka pulang kembali ke negerinya, memberikan peringatan kepada kaumnya. Maka tentunya cari kerabat ataupun famili, mereka lebih berhak untuk kita sampaikan kepada mereka kemuliaan agama, keagungan agama, dan menempuh semua asbab, kita menempuh semua cara yang akan semakin mendekatkan mereka kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau menghadiahkan kain yang sangat beliau sukai. Itu kain sutra yang dihadiahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya bisa beliau manfaatkan dengan diberikan kepada istrinya atau anak-anak perempuannya atau dijual. Tetapi subhanallah, Umar bin Khattab mengirimkan kain sutra ini sebagai hadiah untuk salah seorang familinya di kota Makkah, dengan harapan akan menjadi ta'lif, akan melembutkan hatinya, dan ini adalah wasilah. Maka demikianlah ya ikhwatah hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengharapkan terbukanya hidayah dari saudara-saudara kita, dari kerabat kita, lebih-lebih lagi orang tua kita, tentunya kita harus melakukan segala upaya yang terbaik, memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Apalagi Rasulullah menyatakan, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sehingga ketika kita menginginkan kebaikan
didengarkan orang tua kita, sehingga terbuka hidayah, pintu hidayah untuk orang yang kita cintai. Kita menempuh semua asbab. Kita memberikan hadiah untuk orang tua kita, surprise untuk orang tua kita. Sehingga jangan hanya beralasan saya sudah menyampaikan agama, tapi mereka menolak. Saya sudah menyampaikan, berulang kali saya sampaikan. Bahkan kadang-kala membawa sikap untuk ghibah, menceritakan orang tuanya, kekurangan orang tuanya, atau bahkan na'udzubillah kejelekan orang tuanya kepada saudara-saudaranya. Ini adalah sikap yang lain, yang tidak selayaknya. Sehingga kita tertuntut tentunya untuk menempuh yang terbaik. Sebagaimana Umar ibn Khattab dalam hadis yang telah kita baca, menghadiahkan apa yang sangat dia cintai kepada familinya. Qabla Islam, diberikan saat familinya ini masih sebagai orang kafir. Dan subhanallah, pada akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang besar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tahadu fi ma bainakum. Hendaknya kalian sama kalian sering memberikan hadiah yang itu akan semakin menumbuhkan rasa cinta sama kalian. Kepada orang tua kita berikan kepada mereka yang menyenangkan. Dan hak mereka lebih besar dan sangat besar. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agama kita yang agung ini bisa sampai kepada orang-orang yang kita cintai dengan cara yang terbaik, dengan jalan yang terbaik, sampai kepada mereka dengan hikmah, sampai kepada mereka dengan cara yang hikmah. Kita masuk kepada hadis yang lainnya, bab la yasubbu walidayh, bab yang berkenaan tentang haramnya mencela kedua orang tuanya. Bagi orang Arab, dan khususnya dan seharusnya bagi seluruh kaum muslimin, harus tertanam dalam hatinya sikap menghormati dan memuliakan orang tua dan menjaga kehormatan mereka. Lebih-lebih lagi di kalangan orang Arab, kadang-kala kita dapatkan tingkah laku yang sedemikian rusaknya pada seorang anak, tapi kadang-kala mereka sangat dan masih menjaga kehormatan orang tua. Itu kebiasaan yang subhanallah sampai sekarang itu menjadi adat, menjadi kebiasaan di kalangan mereka untuk menghormati orang tuanya. Bahkan mungkin kalau kita melihat sikap mereka yang paling nakal di kalangan pemuda umpamanya, bagaimana interaksi mereka kepada orang tua, mungkin kalau itu di Indonesia merupakan sikap anak yang terbaik dalam berhubungan dengan orang tua. Ajib, sangat mengagumkan. Dan itulah yang kita lihat, apalagi di kalangan para ulama, antum akan mendapatkan sebuah interaksi yang sangat mengagumkan dan menakjubkan antara Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa atalahu Allah umrah dengan anaknya Syekh Abdul Razzaq Al-Abban hafizahullah ta'ala. Sebuah pemandangan yang menakjubkan, yang mana seorang anak, apalagi Syekh Abdul Razzaq, dalam perkara sekecil apapun, selama dia mampu untuk melakukan orang tuanya, beliau lakukan.
Makanya hal yang sangat aneh jika ada orang yang berani untuk mencerca orang tuanya, khususnya di kalangan kaum muslimin di Arab. Maka di sini barakallahu fikum diingatkan tentang bab dosa besarnya mencela orang tua. Dan dalam hadis antum akan lihat, karena kalau seorang secara zahir dia tidak mencela orang tuanya, tetapi akibat apa yang dia lakukan, akhirnya orang lain mencela orang tua kita. Disebutkan dari Abdullah ibn Amr an Abdullah bin Amr قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. Disebutkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal kabair, merupakan dosa yang sangat besar, ayastimar rajul walidayh, seseorang mencela, mencerca kedua orang tuanya. Hal yang penting tentunya, mencela orang lain merupakan dosa, apalagi mencela orang tuanya. Jangankan mencela, sebagaimana yang Allah ingatkan, menyatakan kepada orang tuanya bagian daripada kedurhakaan. Sehingga Allah nyatakan, fala taqul lahuma janganlah engkau mengucapkan kepada kedua orang tuamu Sehingga Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa pandangan mata seorang itu bisa masuk kepada kedurhakaan ketika dia memandang orang tuanya dengan pandangan yang tajam, pandangan amarah, pandangan yang tidak memiliki ihtiram dalam menatap orang tuanya. Hal ini tentunya sekali lagi besarnya hak orang tua. Apabila menyatakan kepada orang tua merupakan dosa, terlebih lagi tentunya ketika seorang mencela orang tuanya. Faqalu, maka para sahabat terheran. Coba antum perhatikan. Qalu, kaifa yashtim? Bagaimana mungkin seseorang itu mencela orang tuanya? Bagaimana bentuknya seorang itu mencela? Tidak tergambar di benak mereka. Munculnya keberanian seseorang untuk mencela orang tuanya. Maka para sahabat menyatakan, bagaimana seseorang itu mencela orang tuanya? Kaifa yashtimu? Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal yashtimur rajul, yaitu seseorang mencela orang lain. Seseorang, katakan si A, dia mencela kawannya dengan kalimat celaan yang akibatnya sayashtimu abahu wa ummah. Orang yang dicela itu membalas, tetapi dengan bahasan yang lebih keji, yaitu dia mencela orang tua. Yaitu dia mencela orang tua, mencela ayah dan ibu daripada orang yang pertama kali mencela. Contohnya, si fulan yaitu A, dia mencela B, dia menyatakan dengan kalimat jelek kepada si B. Si B tidak terima. Maka si B ini mencela si A tadi
tetapi dengan celaan, yaitu mencela kedua orang tuanya. Ini masuk dalam kriteria bahwa si A itu telah mencela orang tuanya. Walaupun dalam lisannya dia mencela orang lain, tetapi hukumnya dia telah mencela orang tuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas dari paparan para ulama diingatkan bahwa di kalangan para sahabat khususnya dan tentunya orang-orang yang beriman akan menjadi hal yang aneh keberanian seseorang untuk mencela orang tuanya. Itu hal yang aneh bagi mereka. Maka ketika Rasulullah menyatakan dosa besar orang yang mencela orang tuanya, terheran para sahabat, bagaimana mungkin orang tuanya, ibunya apalagi, yang telah mengandung sekian lama, yang kemudian air susu yang telah mengaliri ke seluruh tubuhnya, dia besar dengan tarbiyah daripada orang tuanya, bagaimana mungkin sanggup untuk mencela orang tuanya? Dan ini yang perlu kita tanamkan, menjaga kehormatan orang tua. Apapun keadaan orang tua kita, ingat mereka memiliki hak yang besar. Jangan berinteraksi kepada orang tua sebagaimana kita berinteraksi dengan kawan. Kesalahan dengan orang tua kita ceritakan kepada saudara-saudara kita. Kekurangan yang ada pada mereka kita ceritakan. Kita ghibah terhadap orang yang seharusnya kita muliakan, kita cintai mereka. Dan sebab itu, ikhwanibillah, tanamkan dalam diri kita untuk selalu memuliakan orang tua. Maka di sini Ibnu Hajar rahimahullah taala menyatakan dari pertanyaan para sahabat, bagaimana mungkin, apa bentuknya seorang itu mencela orang tua? Ini dikatakan oleh Ibnu Hajar istib'adun minas sa'il, hal yang sangat bagi mereka istib'ad, hal yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang itu mencela orang tuanya? Maka dikatakan istib'ad minas sa'il, keanehan. Kenapa? Lianna at-tab'a min al-mustaqima ya'ba dzalik. Karena tabiat manusia yang mustaqim, jika orang ini memiliki perangai yang baik, tentunya hatinya tidak akan mungkin sanggup untuk melakukan hal itu. Kemudian di sini barakallahu fiikum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bentuk seseorang mencela orang tuanya dalam sebuah gambaran, yaitu ketika seorang mencela saudaranya, kemudian saudaranya itu mencela kedua orang tua dari orang yang pertama kali mencela. Dikatakan ada sebuah faedah yang besar dari Ibnu Battal. Kata beliau, hadzal haditsu aslun fi sadd dzara'i'. Hadis ini merupakan fondasi yang sangat mendasar dalam permasalahan sadd dzara'i', yaitu kita menutup segala pintu, kita menutup segala pintu yang akan mengakibatkan terjerembabnya seorang dalam sebuah dosa yang lain. Ini satu dzara'i', yaitu kita menutup segala hal yang akan menjerembabkan seseorang dalam perkara atau dalam dosa besar. Contohnya, dalam hadis dikatakan atau disebutkan, yaitu seorang mencela orang lain. Ketika seorang itu mencela orang lain dan akan berakibat orang yang keduanya akan mencela
kedua orang tuanya, maka tentunya barakallahu fikum haram hukumnya, bahkan dosanya bisa lebih besar daripada sekedar celaan. Mungkin kalau seorang itu dia mencela dibalas dengan satu celaan, imbas. Contohnya, mohon maaf, dia menyatakan kalimat ini yang sering kita dengarkan. Dia menyatakan kepada saudaranya, kamu kurang demikian. Kita contohkan maunya, kamu kurang ajar. Dibalas dengan orang yang kedua, dia menyatakan kamu kurang ajar. Ini bisa jadi mungkin masuk dalam kriteria kesalahan. Imbas dia menyatakan demikian. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan yang jelek tentunya itu sesuai dan diimbaskan dengan apa yang sepadan. Tetapi barakallahu fiikum, ketika seseorang dia menyatakan orang yang akan ucapkan atau orang yang akan katakan si B ini, kita sudah tahu perangainya adalah orang yang suka mencela dengan celaan yang lebih dahsyat. Yang apabila dikatakan dia kamu kurang ajar umpamanya, dia akan mencela, dia akan mencela atau dia akan mengucapkan kalimat-kalimat celaan yang lebih kotor dan lebih banyak. Hendaknya dia mencela. Karena kalau dia sampai mengeluarkan kalimat dan berakhirnya dia mencela orang tua kita, hal itu dosanya seakan-akan bahkan sama sebagaimana kita mencela orang tua kita. Dan itu bagian daripada al-kabair, dosa besar. Dan juga ada faedah yang lainnya, dikatakan wa yu'khadhu minhu anna man ala fi'luhu ila muharramin yahrumu ala dhalika al-fi'l. Ada satu faedah, apabila sebuah kondisi, sebuah keadaan, sebuah perbuatan yang apabila dilakukan akan menjatuhkan kepada perbuatan yang haram, maka haram untuk dilakukan. Contohnya, menjual anggur, apa hukumnya ya kawan? Menjual buah anggur, apa hukumnya? Apa hukumnya? Halal atau haram? Halal. Buah anggur, masya Allah. Tapi antum, kita menjual buah anggur kepada pembuat khamr, ke pabrik khamr. Apa hukumnya berarti? Haram. Kenapa? Karena kita tahu, walaupun yang kita jual adalah barang yang halal, tetapi akan dimanfaatkan jelas. Ini adalah pabrik khamr yang apabila kita jual kepada mereka, maka mereka akan buat, mereka akan fermentasikan, akan dibuat menjadi bahan untuk atau dijadikan khamr. Ini hukumnya haram, menjual kepada mereka. Sebagaimana seorang yang menjual pisau kepada orang yang akan apa? Membunuh, hukumnya haram. Asalnya mubah menjual pisau. Tetapi juga perlu diingat, dalam hukum perdagangan secara umum, dalam hukum perdagangan secara umum kita tidak perlu bertanya. Kita tidak perlu apa? Untuk bertanya. Kecuali yang memang zahir sudah jelas. Kalau dia membeli, dia benar atau membunuh. Sudah zahir, sudah jelas, dia tahu. Lain halnya, tentunya ketika kita di pasar dan kita menjual, dan tentunya banyak orang yang membeli, tidak perlu untuk kita bertanya setiap pembeli yang datang kepada kita. Kepada orang, umpamanya ada orang yang menjual pisau, dia datang ingin beli pisau, kita tanya, ini untuk apa? Untuk masak atau untuk membunuh? Kan? Tidak perlu tentunya. Ada orang yang datang, umpamanya dia
sekali lagi menjual buah-buahan, jual buah kurma. Yang kurma juga bisa dijadikan apa? Tidak perlu untuk kita tanya kepada pembelinya, kamu beli untuk apa? Kamu akan bermentafikan atau tidak? Kamu akan buat apa? Tenaga kamu untuk apa nanti? Kalau kamu makan di restoran saya, kamu nanti mau untuk apa? Jangan tenaga kamu untuk maling, umpamanya kan? Ini kan? Karena zahir itu dalam hukum jual beli tentunya yaitu adanya pembeli dan penjual, dan kita membangun interaksi secara husnudzan terhadap mereka. Membangun interaksi secara husnudzan kepada mereka. Kecuali kepada orang yang memang telah kita yakini bahwa dia akan melakukan sesuatu yang haram. Dia akan melakukan sesuatu yang haram yang diakibatkan daripada kita berinteraksi dengan orang itu. Contoh yang lainnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Diharamkan bagi kita yang apabila kita mencela sesembahan mereka, diharamkan kepada kita, saya ulangi, apabila kita mencela sesembahan selain daripada Allah dari orang yang jika kita ucapkan dia akan mencela Allah. Dia akan apa? Mencela Allah. Tidak boleh. Karena hak kemuliaan Allah harus dijaga oleh setiap mukmin. Ini perlu kita ingat. Walaupun asalnya tentunya kita yakin tentang bagaimana nistanya dan hinanya sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bertanya, lalu bagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam? Apa yang dilakukan oleh Ibrahim ketika mencela dari apa yang mereka lakukan dan berhala-berhala yang ada? Sudah dipahami oleh Ibrahim bahwasanya Namrud tidak akan sanggup untuk menjawab. Dan pasti akan terdiam dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Bahkan apa yang dilakukan oleh Ibrahim akan semakin menunjukkan kedunguan daripada Namrud. Ketika coba anda perhatikan ketika Ibrahim menyatakan bahwa Rabbku yuhyi wa yumiit, Rabbku yang aku sembah itu bisa menghidupkan dan bisa apa? Mematikan. Apa yang dilakukan oleh Namrud? Aku juga bisa menghidupkan dan apa? Mematikan. Yaitu memberikan hukuman nih. Kalau saya katakan bunuh dia, dia mati. Ini menunjukkan bodohnya dia. Menunjukkan bodohnya dia. Setiap orang pun bisa melakukan seperti itu. Tetapi ketika Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Rabbku ya'ti bisyamsi minal masyriqi ilal maghrib, bahwa Rabbku yang aku sembah menerbitkan matahari dari arah mana? Timur ke arah barat. Apa yang terjadi ya kawan? Wabuhita alladhi tidak sanggup dia untuk menjawab. Kalau yang pertama mungkin dia masih bisa memberikan suatu syubhat yang menunjukkan kedunguan dia dan ketololan dia. Ketika dinyatakan Rabbku bisa menghidupkan dan mematikan, dia juga menyatakan aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Yaitu secara fisik tentunya. Membawa pedang ada orang ini memberikan hukuman tentunya. Setiap orang bisa memberikan hukuman seperti itu. Dan kematian tetap tentunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, bahwa Rabbku menerbitkan, yaitu menerbitkan matahari dari arah timur ke arah barat, maka Namrud tidak perlu untuk menjawab. Bagaimana mungkin? Apa mungkin dia akan menjawab? Aku juga bisa membalikkan, itu menerbitkan matahari dari arah mana? Barat. Tidak akan mungkin. Maka Fabuhit tidak sanggup untuk dia menjawab. Maka seorang itu harus mengetahui orang yang dia ajak bicara.
Ketika dia dialog, dia mengetahui siapa lawan dialognya, siapa lawan bicaranya. Dan hanya dia benar-benar memiliki argumen yang kuat. Apalagi saat dia berdialog atau dengan bahasa kita melakukan jidal, perdebatan. Jangan sampai dia hanya membawa emosi yang pada akhirnya hanya akan muncul cacian dan cacian. Nasallallahu alaihi. Kemudian sebagai penutup dinukilkan perkataan Syekh Abu Muhammad bin Abi Hamzah, fihi dalilun ala 'idhami haqqil abawain. Dalam hadis menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Muslimkah dia atau dia kafir? Dan kalau dia muslim, hak mereka lebih besar. Apabila mereka muslim, hak mereka lebih besar. Hadis yang sama disebutkan di sini, dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang berikutnya, masih berkaitan tentang hadis atau berhubungan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As. Qal min al-kaba'ir 'inda Allah Ta'ala ayastasibba ar-rajulu liwalidihi. Sama maknanya. Itu termasuk dosa besar di sisi Allah ketika seseorang itu menjadi sebab, ketika seorang itu menjadi sebab untuk dicelanya kedua orang tuanya. Dan ini nanti sangat penting, yang berkaitan dalam ahkamul qadha, yaitu hukum pidana. Itu sangat penting nanti antara apa yang dikatakan al-mubashir dengan al-mutakabbir. Al-mubashir yaitu pelaku utama, dan yang dinamakan al-mutakabbir, orang yang kedua, yaitu yang menjadi sebab munculnya sebuah kejadian. Ini nanti sangat penting dan harus dipahami bagi mereka yang menekuni tentunya tentang hukmul qadha. Dan ahkamul qadha ini tentunya merupakan hukum yang sangat besar dan sangat agung tentunya, yang apabila kaum muslimin memahami tentang keagungan daripada bagian syariat ini, tentunya mereka akan sangat berhati-hati dalam berinteraksi kepada sesama. Kemudian selanjutnya secara ringkas dalam hadis, yaitu haram hukumnya ayyakuna sababan fi sabbih yasubbu walida ghairihi wa nahwa. Itu haram seorang untuk menjadi sebab yang menjadikan seorang itu mencela kedua orang tuanya, apapun bentuknya. Jika seorang itu melakukan sebuah interaksi, atau dia berbicara, atau dia mencela, atau dia berkata sesuatu yang akan mengakibatkan seseorang itu mencela orang tuanya, haram untuk dilakukan, walaupun asalnya adalah mubah. Tidak harus mencela. Tetapi dia melakukan sebuah tindakan yang akan membawa atau akan menggerakkan orang lain untuk mencela orang tuanya, jangan dilakukan. Yang selanjutnya untuk hadis yang ke-23, bab tentang uquqil walidain, bab tentang hukuman kepada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Disebutkan hadis an Nabi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما من ذنب أجدر أن يؤجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي
wa qati'atur rahim. Dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min dzambin." Tidak ada satu dosa yang lebih berhak ajdar ayu ajjala li sahibihi al-'uqubah, untuk disegerakan hukuman baginya dari pelaku dosa, ditambah lagi dengan apa yang Allah akan kelak timpakan kepada hukuman di akhirat, melebihi daripada minal bagh, sikap dia berbuat aniaya kepada saudaranya, wa qati'atur rahim, dan memutuskan hubungan silaturahmi. Hadis ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu hukuman, tentang satu azab, dan juga peringatan bagi kita adanya hukuman dari Allah, adanya musibah, adanya bencana, adanya azab. Itu pasti, sekali lagi hukumnya, pasti akibat daripada manusia. Pasti daripada kesalahan umat manusia. Dan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali hal itu disebabkan tingkah laku kalian. Dan ingat, wa ya'fu 'an katsir, itu pun Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan dari sekian banyak dari dosa kita lakukan. Bagaimana yang pernah kita ingatkan, jikalau Allah Subhanahu wa taala berkeinginan atau menentukan untuk selalu memberikan hukuman dari dosa yang kita lakukan, tidak sanggup kita itu. Tidak sanggup untuk kita tersenyum di atas muka bumi ini. Kalau setiap dosa Allah segerakan azabnya, tidak sanggup untuk kita menerimanya. Maka dikatakan, wa ya'fu 'an katsir, Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak dan sangat banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sekian banyak dari hikmah daripada hadis ini, untuk kita menghindarkan diri kita daripada azab, dari musibah. Dan musibah ataupun azab itu tidak harus mengenai sebuah kampung, ya Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk mematikan atau mewafatkan orang yang dicintai, memutuskan rezekinya, menghilangkan sebagian anggota tubuhnya, itu tidak harus sebuah musibah, tidak harus dengan satu gempa, tidak harus dengan badai, dengan banjir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada pribadi-pribadi dari umat ini. Ada orang yang Allah timpakan musibah, na'udzubillah, dengan tabrakan. Ada yang Allah timpakan musibah dengan kesalahan kerja, hilang tangannya. Dan Allah Maha tahu apa yang akan Allah lakukan hamba-Nya. Jadi lagi, satu musibah itu bukan harus dengan sebuah bencana yang besar, yang skalanya itu harus satu provinsi, satu daerah. Tidak. Kadang-kadang skalanya atau cukupnya itu mungkin satu umat atau pada dirinya sendiri. Dan di antara sebab yang paling akan atau yang paling besar yang akan segera Allah timpakan hukuman, di antaranya adalah orang yang suka berbuat melampaui batas, menganiaya saudaranya, menggolimi saudaranya,
Dan insyaallah kita akan lanjutkan makna az-zulm ataupun al-bagh dan makna daripada qati' atau raham pada pertemuan kita yang akan datang. Wa nasallallahu ayyuhana lima yuhibbu wa yarda. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.